Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik perbukitan hijau, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Sejak kecil, ia telah kehilangan kedua orang tuanya dan harus bertahan hidup seorang diri. Dengan tangan yang kuat dan hati yang tabah, ia menjalani kehidupan sederhana sebagai pencari ikan dan kayu bakar. Meskipun hidupnya berat, Arga tidak pernah mengeluh. Ia dikenal sebagai pemuda yang jujur dan baik hati. Setiap pagi, ia akan turun ke sungai dengan membawa jaring dan perangkap sederhana, berharap mendapat cukup ikan untuk dijual di pasar. Malamnya, ia mengumpulkan kayu bakar untuk ditukar dengan segenggam beras atau sekantong garam. Hidupnya jauh dari kemewahan, tetapi ia mensyukuri setiap rezeki yang didapatnya. Namun, takdir memiliki rencana lain untuknya. Pada suatu malam, langit mendadak berubah kelam. Angin kencang berhembus menerpa pepohonan hingga bergoyang liar. Awan hitam menggulung seperti naga raksasa, menutupi bintang-bintang. Tak lama kemudian, hujan turun dengan derasnya, membasahi seluruh desa. Petir menyambar, menyinari gelapnya malam dengan kilatan cahaya yang mengerikan. Air sungai meluap, mengalir liar membawa ranting-ranting dan dedaunan yang tercerabut dari akarnya. Penduduk desa mengunci pintu dan jendela, berdoa agar badai segera berlalu. Arga, yang tinggal di gubuk kecil di pinggir hutan, hanya bisa berteduh sambil mendengarkan deru angin dan gemuruh petir yang tak henti-henti. Hujan baru reda menjelang fajar. Saat matahari mulai merangkak naik, Arga bangkit dan segera bergegas ke tepi sungai untuk memeriksa perangkap ikannya. Ia khawatir banjir semalam telah menghanyutkan semua hasil tangkapannya. Dengan hati-hati, ia berjalan di sepanjang tepian sungai yang masih dipenuhi lumpur. Namun, yang ia temukan bukanlah ikan biasa. Di antara akar-akar pohon yang terendam air, tergeletak seekor ikan berukuran luar biasa besar. Sisiknya bersinar keemasan di bawah sinar matahari pagi, memantulkan cahaya seolah terbuat dari emas sungguhan. Matanya bukan seperti mata ikan biasa, ada sorot kecerdasan di sana, seolah-olah makhluk itu sedang mengamati Arga dengan penuh kesadaran. Jantung Arga berdegup kencang. Belum pernah seumur hidupnya ia melihat ikan seperti ini. Tubuhnya bergetar bukan karena takut, melainkan karena perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Ikan ini, gumamnya pelan. Tangannya terulur, jemarinya menyentuh permukaan sisik ikan itu. Namun, begitu ia menyentuhnya, sebuah kehangatan menjalar dari ujung jarinya, merayap ke seluruh tubuhnya. Arga terkejut dan langsung menarik tangannya. Ia mundur beberapa langkah, menatap ikan itu dengan napas memburu. Hatinya berkecamuk. Jika ia membawa ikan ini ke pasar, ia pasti akan menjadi kaya. Para saudagar pasti akan berlomba-lomba menawar ikan emas ini dengan harga tinggi. Ia bisa membeli rumah yang lebih layak, membeli pakaian baru, bahkan mungkin berhenti bekerja keras untuk sementara waktu. Namun, ada sesuatu di mata ikan itu yang membuatnya ragu. Tatapan itu, bukan tatapan makhluk yang seharusnya berada di tangan manusia. Tatapan itu seolah meminta sesuatu. Seolah memohon. Arga mengepalkan tangan. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan hati-hati, ia mengangkat ikan itu dalam pelukannya dan berjalan menuju sungai. Ia berlutut di tepi air, menatap makhluk indah itu untuk terakhir kalinya sebelum membenamkannya perlahan ke dalam air. "Aku tidak tahu siapa dirimu," katanya lirih. "Tapi aku yakin tempatmu bukan di sini, terdampar di daratan." Perlahan, ia melepaskan ikan itu ke sungai. Namun, baru saja sirip ikan itu menyentuh air, sesuatu yang luar biasa terjadi. Air sungai beriak hebat, seolah ada pusaran yang muncul dari dasar sungai. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat pepohonan bergoyang liar. Cahaya keemasan bersinar dari tubuh ikan itu, semakin lama semakin terang, hingga Arga harus menutup matanya karena silau. Saat ia membuka matanya kembali, ia terkejut bukan kepalang. Di hadapannya, berdiri seorang perempuan berparas luar biasa cantik. Rambutnya panjang mengalir seperti aliran sungai, berkilauan seperti embun pagi yang diterpa cahaya matahari.
Matanya bersinar lembut, penuh kehangatan dan kebijaksanaan. Arga terperangah. Ia ingin berbicara, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Perempuan itu tersenyum, lalu berkata dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, "Kau telah menyelamatkanku, Arga. Dan untuk itu, aku akan memberimu sesuatu yang lebih berharga dari emas." Arga berdiri terpaku di tepi sungai, menatap ikan emas besar yang masih tergeletak di antara akar-akar pohon. Tubuhnya berkilauan terkena sinar matahari, seolah-olah terbuat dari emas sungguhan. Namun, yang paling aneh adalah matanya. Tatapan itu begitu hidup, seakan menyiratkan sebuah permohonan. Hati Arga berdebar. Ia tahu ikan ini pasti sangat berharga. Jika ia menjualnya ke pasar, ia bisa mendapatkan banyak uang, mungkin cukup untuk hidup nyaman tanpa harus bekerja keras setiap hari. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang menolak gagasan itu. "Ah, aku tidak bisa," gumamnya pelan. Arga berlutut, perlahan menyentuh tubuh ikan yang masih basah oleh sisa hujan semalam. Nafasnya tertahan saat jari-jarinya menyentuh sisik emas itu, ada kehangatan aneh yang menjalar ke tubuhnya, seperti ada energi yang mengalir melalui kulitnya. Ia menggigit bibirnya, kemudian menguatkan hati. Dengan penuh usaha, ia mengangkat ikan itu ke dalam pelukannya. Tubuh ikan itu berat, tetapi Arga bertahan, melangkah perlahan menuju bagian sungai yang lebih dalam. "Semoga kau selamat," bisiknya, lalu bersiap melepaskan ikan itu ke air. Namun, sebelum sempat ia lakukan, sesuatu yang tak terduga terjadi. "Istirahatkan tanganmu, pemuda." Arga terlonjak. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Matanya membelalak, menatap ikan di tangannya yang barusan berbicara. Ia mundur selangkah, hampir kehilangan keseimbangan. Suaranya tercekat di tenggorokan. "Apa yang?" Ikan emas itu kembali berbicara, suaranya lembut namun penuh wibawa. "Kau telah menolongku di saat aku hampir kehilangan nyawa. Kebaikan hatimu tak akan terlupakan." Arga masih terdiam, otaknya mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin seekor ikan bisa berbicara? Apakah ini mimpi? Atau mungkin akibat ia belum makan pagi ini? Namun, sebelum ia bisa berkata apapun, ikan itu melanjutkan, "Karena kebaikan hatimu, kelak kau akan menerima balasan yang tak pernah kau bayangkan." Tiba-tiba, tubuh ikan itu bersinar terang. Cahaya keemasan menyelubunginya, semakin lama semakin menyilaukan hingga Arga harus menutupi matanya dengan tangan. Ketika ia akhirnya membuka mata kembali, ikan itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah riak kecil di permukaan air, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Arga masih berdiri di sana, terdiam, jantungnya berdebar kencang sejak hari itu. Hidup Arga mulai berubah dengan cara yang aneh dan tak terduga. Pagi itu, seperti biasa, ia pergi ke sungai dengan membawa jala dan keranjang. Ia masih memikirkan kejadian aneh kemarin, tentang ikan emas yang berbicara dan lenyap dalam cahaya. Namun, ia berusaha mengabaikannya. Mungkin itu hanya hayalannya. Sesampainya di tepi sungai, ia melempar jala ke dalam air seperti biasa. Namun, saat menariknya kembali, matanya membelalak. Ini, bagaimana bisa? Jalannya penuh dengan ikan besar, lebih banyak dari biasanya. Ikan-ikan itu bergerak lincah, sisik mereka berkilauan tertimpa cahaya matahari. Arga hampir tak percaya dengan penglihatannya. Ia segera mengosongkan jala ke dalam keranjang, lalu melemparkannya lagi ke sungai. Sekali lagi, hasilnya luar biasa, lebih banyak, lebih segar, dan lebih besar dari tangkapan siapapun di desa. Dalam waktu singkat, keranjangnya sudah penuh sesak hingga hampir tidak bisa ditutup. Ini tidak mungkin, gumamnya. Ia bergegas ke pasar desa untuk menjual ikan-ikannya. Namun, keanehan belum berakhir di situ. Saat ia menimbang dan menjual hasil tangkapannya, para pembeli langsung berebut tanpa menawar. Mereka seakan tidak peduli dengan harga. "Aku beli semuanya," seru seorang pedagang restoran. "Aku bayar lebih mahal, aku butuh ikan-ikan segar ini," seru yang lain.
Dalam waktu singkat, semua ikan Arga habis terjual. Saat ia menerima bayaran dan menghitung uangnya, alisnya berkerut. Kenapa? Lebih banyak dari yang seharusnya. Jumlah uang yang ia terima jauh lebih besar dari yang ia perkirakan, seolah-olah setiap koin yang ia dapatkan berubah menjadi jumlah yang lebih besar saat menyentuh tangannya. Arga menelan ludah, merasakan debaran aneh di dadanya. Apakah ini semua ada hubungannya dengan ikan emas itu? Ia menggeleng pelan, masih sulit percaya, perubahan hidup Arga tidak luput dari perhatian penduduk desa. Dalam waktu singkat, ia yang dulu hanya seorang pemuda miskin yang menjual ikan seadanya, kini selalu membawa hasil tangkapan yang luar biasa banyak. Uangnya semakin banyak, pakaiannya terlihat lebih bersih, dan wajahnya semakin cerah seolah tak lagi terbebani kesulitan hidup. Awalnya, warga desa hanya menganggapnya beruntung. Namun, ketika keberuntungannya terus berlanjut setiap hari, desas-desus mulai bermunculan. Bagaimana mungkin seorang pemuda yatim piatu yang dulu kesulitan makan, sekarang bisa menjual ikan lebih banyak dari para nelayan berpengalaman, bisik seorang pedagang kepada temannya di pasar. Mungkin dia menemukan harta karun di dasar sungai, jawab seorang wanita dengan nada penuh rasa ingin tahu. Tapi, ada yang bilang dia bersekutu dengan makhluk halus, timpal yang lain dengan nada khawatir. Kabar itu dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru desa. Orang-orang mulai melihat Arga dengan tatapan berbeda, ada yang iri, ada yang takut, dan ada pula yang benar-benar curiga. Saat Arga melewati kerumunan di pasar, ia merasakan tatapan mereka menusuk punggungnya. Bisikan-bisikan halus menyelusup ke telinganya. Jangan-jangan dia menggunakan ilmu hitam. Aku dengar ada yang melihatnya berbicara sendiri di tepi sungai. Mungkin dia sudah menggadaikan jiwanya kepada iblis. Arga mencoba mengabaikannya, tetapi semakin lama, bisikan itu semakin keras. Suatu hari, seorang pria tua bernama Pak Wirya, yang dikenal bijak di desa, menghampiri Arga saat ia sedang membereskan ikan-ikannya. Arga, panggilnya dengan suara berat. Arga menoleh dan tersenyum sopan. Ada apa, Pak Wirya? Pria tua itu menatapnya dalam, seolah mencoba membaca hatinya. Boleh aku bertanya sesuatu? Tentu. Pak Wirya mendekatkan suaranya. Keberuntunganmu ini, dari mana asalnya? Arga menegang. Ia tahu cepat atau lambat seseorang akan menanyakannya. Namun, haruskah ia menceritakan tentang ikan emas ajaib itu? Ataukah lebih baik ia tetap diam dan membiarkan waktu menjawab semuanya? Di balik keheningan yang meliputi mereka, Arga menyadari satu hal. Keberuntungannya kini telah menjadi ancaman bagi dirinya sendiri, desas-desus tentang Arga semakin liar. Orang-orang mulai menghindarinya, bahkan beberapa pedagang enggan menerima uangnya karena takut terkena kutukan. Hingga akhirnya, kabar itu sampai ke telinga Pak Karta, kepala desa yang bijaksana namun tegas. Pada suatu pagi, seorang utusan datang ke rumah Arga. Kepala desa ingin bertemu denganmu sekarang juga, katanya dengan nada serius. Arga merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tahu cepat atau lambat ini akan terjadi. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju balai desa, tempat kepala desa dan beberapa tetua sudah menunggunya. Sesampainya di sana, Pak Karta menatapnya tajam. Arga, kami telah mendengar banyak hal tentangmu. Orang-orang mengatakan kau mendadak kaya tanpa alasan yang jelas. Apakah benar? Arga menelan ludah, lalu mengangguk. Benar, Pak. Dari mana asal keberuntunganmu? Tanya salah satu tetua dengan nada curiga. Arga menarik napas dalam-dalam, lalu dengan jujur ia menceritakan segalanya, tentang badai, ikan emas yang ia temukan, dan bagaimana sejak saat itu hidupnya berubah. Begitu selesai berbicara, suasana menjadi sunyi. Kemudian, terdengar suara tawa. Pak Karta menepuk pahanya dan menggelengkan kepala. Arga, kau pikir kami akan percaya cerita semacam itu? Ikan emas ajaib? Hahaha, kau bisa membuat dongeng yang lebih masuk akal. Para tetua lainnya ikut tertawa kecil, sementara beberapa yang lain hanya menghela napas panjang,
seolah tak percaya Arga bisa mengarang kisah seperti itu. Arga menunduk. Ia tahu ini akan sulit dipercaya. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak berbohong. Pak Karta akhirnya berhenti tertawa dan bersandar di kursinya. Dengar, Nak. Aku menyukai kerja keras dan kejujuran. Tapi jika kau benar-benar melakukan sesuatu yang melanggar adat, seperti ilmu hitam atau persekutuan dengan makhluk halus, kau harus mengaku sekarang sebelum semuanya terlambat. Arga menatap kepala desa dalam-dalam. Saya tidak pernah berbuat curang, Pak. Saya hanya menolong makhluk yang membutuhkan bantuan. Itu saja. Pak Karta menghela napas, lalu melambaikan tangannya. Baiklah. Tapi ingat, Arga. Jika suatu hari ada tanda-tanda buruk akibat perbuatanmu, aku tidak bisa melindungimu dari kemarahan warga. Kabar tentang Arga semakin menyebar, dan kecemburuan para nelayan pun memuncak. Mereka merasa tidak adil, mengapa hanya Arga yang selalu mendapatkan ikan besar dan berlimpah, sementara mereka harus bekerja keras hanya untuk mendapatkan hasil yang biasa-biasa saja? Di sebuah gubuk kecil di tepi desa, sekelompok nelayan berkumpul dengan wajah penuh amarah. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, kata Gondo, seorang nelayan yang dikenal paling ambisius. Kalau dibiarkan, dia bisa membuat kita semua bangkrut. Tapi bagaimana caranya? Tanya salah satu dari mereka. Kita sudah menjala di tempat yang sama dengan Arga, tapi hasilnya tetap sedikit. Gondo menyeringai licik. Itulah kenapa kita harus memastikan sendiri. Kita intai dia. Cari tahu rahasia keberuntungannya. Malam itu, saat langit dihiasi bintang-bintang redup, beberapa nelayan diam-diam mengikuti Arga. Mereka bersembunyi di balik semak-semak di sepanjang sungai, mengamati setiap gerak-geriknya. Arga, seperti biasa, menebarkan jala dengan tenang. Namun, yang membuat para nelayan terkejut adalah betapa mudahnya ia mendapatkan ikan. Setiap kali ia mengangkat jaring, selalu penuh dengan ikan besar yang menggelepar. Ini tidak masuk akal. Dia pasti punya ilmu sihir, bisik salah satu nelayan. Gondo mengepalkan tangan. Kita harus buktikan kalau dia bermain curang. Jika perlu, kita jebak dia. Esok harinya, mereka menyiapkan rencana licik. Mereka menebarkan rumor di desa bahwa Arga menggunakan jimat terlarang untuk menarik ikan. Tak hanya itu, mereka juga menyelundupkan beberapa benda mencurigakan, seperti sesajen dan kemenyan, ke dalam perahu Arga, lalu melaporkannya ke kepala desa. Mereka yakin, kali ini, Arga tak akan bisa menghindari tuduhan. Namun, mereka tidak tahu bahwa rencana jahat ini justru akan membawa mereka ke dalam bencana besar. Setelah mendengar cerita Arga tentang ikan emas ajaib, warga desa menjadi semakin gelisah. Kabar itu menyebar dengan cepat, seperti api yang melalap ilalang kering. Setiap orang membicarakan hal yang sama, seekor ikan emas yang bisa membawa keberuntungan. Kita juga harus menemukannya, seru salah satu nelayan. Kalau Arga bisa beruntung, kenapa kita tidak? Tak butuh waktu lama sebelum sungai yang biasanya tenang berubah menjadi lautan manusia. Dari pagi hingga malam, warga desa berbondong-bondong datang dengan membawa jaring, pancing, bahkan beberapa di antara mereka nekat turun langsung ke air dengan tangan kosong. Orang-orang mendayung perahu mereka lebih jauh ke tengah sungai, melemparkan jaring dengan harapan bisa menangkap sesuatu yang luar biasa. Anak-anak muda menyelam ke dasar sungai, mencari di antara batu-batu dan akar pohon. Namun, tak peduli seberapa keras mereka berusaha, tak satu pun dari mereka menemukan ikan emas itu. Hari demi hari berlalu. Kecewa mulai tampak di wajah mereka. Ini tidak adil, gerutu seorang pria tua. Mengapa hanya Arga yang mendapat keberuntungan? Apa yang membuatnya berbeda dari kita? Beberapa orang mulai meragukan cerita Arga. Jangan-jangan dia berbohong, kata seorang wanita dengan nada sinis. Mungkin tidak pernah ada ikan emas itu. Mungkin ini hanya cara liciknya untuk menarik perhatian kita. Semakin lama, kecemburuan mereka berubah menjadi kemarahan. Mereka tidak hanya gagal menemukan ikan emas,
tetapi juga merasa dipermainkan oleh keberuntungan Arga. Dan dalam hati, mereka mulai merencanakan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang akan mengguncang hidup Arga selamanya. Ketika hari-hari berlalu tanpa tanda-tanda ikan emas, kesabaran warga desa mulai habis. Keinginan mereka untuk mendapatkan keberuntungan seperti Arga berubah menjadi obsesi yang membutakan. Mereka tidak lagi peduli dengan keseimbangan alam, tidak peduli bahwa sungai telah memberi mereka kehidupan selama bertahun-tahun. Yang mereka inginkan hanyalah ikan emas itu, atau setidaknya keberuntungan yang sama. Para nelayan yang biasanya hanya menangkap ikan secukupnya kini mulai menjaring dalam jumlah besar. Mereka tidak lagi memilih mana yang boleh diambil dan mana yang harus dilepas kembali ke sungai. Ikan-ikan kecil yang seharusnya dibiarkan tumbuh ikut terperangkap dalam jaring. Beberapa orang bahkan menggunakan racun dan listrik untuk membuat ikan-ikan lemas dan mudah ditangkap. Jika kita tidak bisa menemukan ikan emas, setidaknya kita bisa mengambil semua yang ada, seru salah satu nelayan dengan mata penuh keserakahan. Hari demi hari, sungai yang dulunya kaya akan ikan mulai kehilangan kehidupannya. Perahu-perahu yang dulu pulang dengan hasil tangkapan melimpah kini kembali dengan jaring kosong. Air yang biasanya jernih dan mengalir tenang kini mulai keruh dan berbau anyir. Burung-burung yang biasa bertengger di tepi sungai menghilang, tak lagi menemukan makanan di sana. Dan akhirnya, malapetaka pun datang. Musim panen ikan yang diharapkan tak kunjung tiba. Para nelayan kehilangan mata pencahariannya. Mereka yang dulu iri dengan Arga kini justru jatuh dalam kemiskinan yang lebih parah. Rumah-rumah yang bergantung pada hasil sungai mulai kesulitan membeli makanan. Anak-anak kelaparan, dan suara tangisan bayi menggema di malam hari. Orang-orang mulai menyalahkan satu sama lain. Ini semua salah kalian. Jika kalian tidak serakah, ikan di sungai masih banyak, teriak seorang lelaki tua. Tapi semua ini berawal dari Arga. Kalau saja dia tidak menemukan ikan emas itu, kita tidak akan tergoda seperti ini, balas yang lain dengan marah. Nama Arga kembali disebut, bukan sebagai pemuda yang beruntung, melainkan sebagai penyebab petaka. Dan tanpa disadari, kebencian yang mereka pendam semakin membara, mengarah pada satu keputusan yang akan mengubah hidup Arga untuk selamanya. Arga berdiri di tengah kerumunan warga yang mulai gelisah. Wajah-wajah mereka dipenuhi amarah dan keputusasaan. Mata-mata yang dulu memandangnya dengan rasa hormat kini dipenuhi kecurigaan. Saudara-saudaraku, Arga mengangkat kedua tangannya, mencoba menenangkan mereka. Kita semua tahu bahwa sungai ini telah memberi kita kehidupan selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, lihatlah apa yang telah kita lakukan. Kita sendiri yang menghancurkan keseimbangan alam karena keserakahan kita. Beberapa orang tampak ragu, tetapi yang lain justru semakin marah. Jangan sok suci, Arga, seru seorang pria bertubuh besar. Kau yang pertama kali mendapat keberuntungan. Kau yang menyebabkan semua ini. Jika saja kau tidak menemukan ikan emas itu, kita tidak akan serakah. Tapi bukan aku yang menangkap ikan secara berlebihan. Bukan aku yang meracuni sungai. Arga balas menatap mereka dengan mata penuh luka. Keberuntungan itu datang kepadaku karena aku menolong ikan emas dengan tulus, tanpa meminta balasan apapun. Bukankah seharusnya kita belajar dari itu? Kerumunan mulai berbisik-bisik. Beberapa orang tampak merenung, tetapi yang lain masih tak mau mengakui kesalahan mereka. Kau hanya bicara omong kosong, seorang wanita berteriak. Kalau benar kau tulus, kenapa hanya kau yang diberi keberuntungan? Kenapa bukan kami? Arga menarik napas panjang. Keberuntungan tidak bisa dipaksakan. Itu datang kepada mereka yang sabar dan berhati baik. Namun, kata-kata itu tidak cukup untuk meredakan api kemarahan yang telah membara di hati warga. Mereka sudah terlalu tenggelam dalam keserakahan dan ketakutan mereka sendiri. Seseorang dari kerumunan tiba-tiba berteriak, "Kita harus mengusir Arga dari desa. Dia membawa sial." Suasana yang semula tegang berubah menjadi penuh kebencian. Warga yang sebelumnya ragu kini mulai bergabung dalam teriakan itu. "Usir dia! Arga harus pergi!" Arga terdiam.
Hatinya sakit, bukan karena mereka mengusirnya, tetapi karena keserakahan telah membutakan orang-orang yang dulu ia anggap keluarga. Tanpa pilihan lain, Arga hanya bisa bersiap menghadapi nasib yang akan menimpanya. Malam itu, langit tampak bersih, dihiasi bintang-bintang berkelip dan bulan purnama yang bersinar terang, mencerminkan cahayanya di permukaan sungai yang tenang. Namun, di dalam hati Arga, badai masih bergejolak. Ia duduk di tepi sungai, tempat di mana semuanya bermula. Dengan napas berat, ia menatap air yang beriak pelan. "Aku hanya ingin membantu. Aku tidak pernah meminta ini semua," bisiknya lirih. Ia merasa seolah sungai itu bisa mendengar keluhannya, memahami rasa sakit yang ia pendam. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Air sungai yang semula tenang mulai berputar perlahan. Arga mundur selangkah, merasakan angin yang berembus semakin kencang. Riak kecil berubah menjadi pusaran cahaya keemasan, dan dari dalamnya, sosok yang telah lama ia nantikan muncul kembali. Ikan emas itu. Sisiknya berkilauan lebih terang dari sebelumnya, seolah memantulkan cahaya bulan yang jatuh ke permukaan air. Matanya yang bijaksana menatap Arga dengan penuh makna. "Arga," suara lembut namun dalam menggema di udara. "Aku kembali untuk terakhir kalinya." Arga menatapnya dengan harapan bercampur ketakutan. "Ikan emas, kau kembali. Tolong, bantulah desa ini. Aku tak ingin mereka menderita karena kesalahan mereka sendiri." Ikan emas menggeleng perlahan. "Aku telah memberikan kesempatan kepada desa ini. Aku berharap kebaikan hatimu akan mengajarkan mereka tentang ketulusan dan keikhlasan. Tapi mereka memilih jalan yang salah. Keserakahan telah membutakan mereka." Arga terdiam. Ia tahu kata-kata ikan emas itu benar. Warga desa telah menghancurkan apa yang mereka miliki hanya demi mengejar keberuntungan instan. "Apa yang akan terjadi sekarang?" tanya Arga dengan suara bergetar. Ikan emas menghela napas, seolah ia pun menyesali segalanya. "Aku tidak akan pernah muncul lagi. Sungai ini telah kehilangan kesuciannya, dan aku harus pergi selamanya." Seketika itu juga, cahaya yang menyelimuti tubuhnya semakin terang. Dengan satu gerakan elegan, ikan emas itu melompat tinggi ke udara, sinarnya menerangi seluruh desa yang tertidur dalam kegelapan. Lalu, dalam sekejap, ia menghilang. Tidak ada riak air. Tidak ada jejak keberadaannya. Hanya keheningan. Arga jatuh berlutut di tepi sungai, merasakan kekosongan yang luar biasa. Ia tahu, sungai itu tidak akan pernah sama lagi. Dan begitu pula dengan hidupnya, sejak malam itu, sungai yang dulu penuh berkah berubah menjadi sunyi dan tandus. Ikan-ikan semakin sulit ditemukan, dan air yang dulu jernih kini tampak lebih keruh, seolah turut bersedih atas kepergian penghuni ajaibnya. Desa yang pernah makmur berkat keberuntungan Arga kini mengalami kemunduran. Nelayan yang dulunya menikmati hasil tangkapan melimpah mulai kesulitan. Mereka yang pernah serakah dan rakus menyesali perbuatan mereka, tetapi semua sudah terlambat. Arga, yang tetap berpegang teguh pada hati nuraninya, memilih untuk pergi. Ia meninggalkan desa dengan langkah mantap, membawa hanya sedikit bekal dan harapan baru dalam dadanya. Ia tidak mencari keberuntungan, tidak pula mengharapkan keajaiban lain. Ia hanya ingin hidup dengan damai, jauh dari keserakahan manusia. Namun, legenda tentang ikan emas itu tidak pernah benar-benar hilang. Orang-orang masih menceritakan kisahnya kepada anak-anak mereka, sebagai pengingat bahwa keberuntungan sejati bukan berasal dari keserakahan, melainkan dari ketulusan dan kebaikan hati. Konon, di suatu tempat yang jauh, di sungai yang tersembunyi dan belum terjamah, ikan emas itu masih ada. Ia menunggu seseorang yang benar-benar berhati murni, seseorang yang tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu. Tapi hingga kini, tidak ada seorang pun yang menemukannya lagi. Dan ikan emas itu tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan.